Kau bertata di atas ku pandang keputusanmu sangat ku sembah. Ku rasakan kehadiranmu, ku pandang keputusanmu sangat ku sembah. Ku rasakan kehadiranmu. Kita ulangi dari pertama. Bertata di atas pujian ku pandang keputusanmu sangat ku sembah. Pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, Tuhan hatiku, ku pandang keputusanmu sangat ku sembah. Pujimu, rasakan kehadiranmu Tuhan, rasakan kehadiranmu rasakan kehadiranmu terima kasih Yesus, kami percaya kami menyembah, kami memuji, terima kasih Yesus, terima kasih Kau Allah yang besar, kerajaan yang mulia, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau berkuasa. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Sungguh bisa, sungguh ajaib kau Tuhan. Segala perbuatanmu, segala kasih anugerahmu, ajaib bagi kami. Pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam penyembahan yang kedua. Ya, penolong hidupku.
masih ada bagiku saat semuanya terputus, saat semua tertutup. Tiada yang menolong saat air mata bercurah. Masih ada penolong hanyalah diriku Engkau Bapakku menyertai hidup Kau Bapakku yang penolongku hanyalah hanya Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang Engkau Bapa yang setia, Engkau penolong, oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan selamat Haleluya, Haleluya, Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Saat kita menyembahmu, Kau hadir. Pada saat dipercaya Tuhan, saat ini pada Tuhan Kau menjamah kami, mengurapi kami, agarlah Tuhan berkata-katalah Tuhan Kau melalui bibir lidah kami, buat kami mengerti sehingga kami percaya. Saat kami percaya kami Bapakku yang Bapakku
hanya Bapakku selalu menyertai hidupku. Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang curahkan kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Bisa terjadi curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. bisa terjadi sekarang. Yes. Bisa terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kami sungguh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami Amin. percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Amin. Sungguh dahsyat Engkau ya Tuhan. Kami Yes. bersyukur, kami sungguh tercengang-cengang atas kuasa dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh sangat bersuka cita, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Tiada kata-kata yang bisa kami ucapkan selain rasa syukur kami dari hati kami yang terdalam Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan dari hati kami, itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang Engkau kehendaki, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan bersharing tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami akan berbagi kesaksian kami akan bersharing satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami juga akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, berakar, berbuah lebat, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Seperti firman-Mu, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa malam hari ini, kami bukan beribadah yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi mujizat-Mu Engkau akan nyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah nyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada
malam hari ini karena satu dan lain hal mereka tidak dapat hadir. Kami berdoa buat mereka Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mengasihi mereka, menyertai mereka, senantiasa sama seperti Engkau mengasihi kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa suatu hari nanti minggu-minggu depan mereka akan boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Komsel Grid mereka ini ya Tuhan. Ambil alih setiap ibadah ini Tuhan, dari saat ini sampai nanti akhir, biarlah Roh Kudus yang melawat setiap kami, yang membuka mata hati, mencelikkan mata kami, membuka telinga kami, sehingga firman yang kami bagikan, firman yang kami dengar itu boleh sungguh-sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, yang kami persembahkan kepada Bapa yang ada di dalam surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Oh, Shalom. Oh, Pak Widakdo ada 2 ya. Satunya pakai ini. Iya. Oke, baik. Saya akan langsung bagikan bahan sharing. Saya baca aja ya. Bahan sharing minggu ini judulnya adalah tidak bisa ditenggelamkan. Ya. Ada yang Romawi pertama, ada 3 jenis orang. Yang pertama, orang yang hidupnya selalu tenggelam. Tenggelam artinya masuk terbenam ke dalam air, karam, jatuh di dalam kesengsaraan, hilang atau lenyap. Kemudian bisa terjadi karena ada beban yang berlebihan. Nah, bisa jadi juga karena ada beban akibat dosa. Ibrani 12 ayat yang pertama saya akan baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Kemudian yang kedua, orang yang ini ciri yang orang yang kedua ya. Orang yang diangkat sesaat lalu tenggelam lagi. Ini firman-Nya ada di kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 5 sampai dan ayat yang ke-16. Saya akan baca juga. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, ini adalah ciri orang yang diangkat sesaat lalu tenggelam kembali. Nah, yang ketiga, orang yang hidupnya tidak pernah bisa tenggelam. Rahasianya adalah rahasia orang hidup tidak bisa tenggelam itu yang dia hidup benar, murni, dan berintegritas. Ayatnya ada di kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Nah, ini saya minta tolong dengan hormat Pak Gea bisa membacakannya untuk kita. 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. Begini firman Tuhan. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah kamu kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Amin. Amin.
Kemudian Mami Gea, saya minta tolong untuk Daniel pasal 6 ayat 4 sampai ayat 5. Daniel 6 ayat 4 sampai 5 begini bunyi firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Amin. Amin. Kemudian Ayub pasal 2 ayat ketiga, apakah Pak Widakdo bisa minta tolong membacanya, Pak? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Ayub 2. Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesahihannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, baik. Terima kasih Pak Widakdo. Kemudian Romawi yang kedua, ada segudang berkat bagi orang yang hidup benar dan penuh integritas. Yang pertama, Tuhan melindungi orang benar dari celaka. Amsal 14 ayat 32. Saya minta tolong Ibu Lydia. Amsal 14 ayat yang ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Amin. Kemudian Tuhan bahkan akan memberi petunjuk kepada orang benar supaya kita tidak celaka. Ini dari Kejadian 20 ayat 5 sampai 6. Saya akan baca. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nah, kemudian sekarang yang kedua, orang benar ada di mata dan hati. Perbacaannya dari Mazmur pasal 34 ayat 16 dan ayat yang ke-18. Saya minta tolong kembali Pak Gea bisa membacakannya. Begini firman Tuhan, Mazmur 34, 16 dan 18. Mata Tuhan terju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Ya. Kemudian Mami Gea bisa melanjutkan Ayub 36 ayat yang ke-7. Ayub 36 ayat 7 begini bunyi firman Tuhan. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Amin. Amin. Ya. Kemudian yang ketiga, orang benar akan tetap kuat. Ayub 17 ayat yang ke-9. Kembali saya minta tolong Pak Widakdo untuk membacakannya. Ayub 17 ayat 9. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Amin. Yang keempat, orang benar akan tetap menikmati terang di tengah kegelapan.
dari Mazmur 112 ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Yang kelima, ada berkat dan anugerah besar bagi orang benar. Ini dari Mazmur 5 ayat yang ke-13. Minta tolong Ibu Lydia kembali. Mazmur 5 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Amin. Kemudian Pak Gea bisa melanjutkan Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37. Begini firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Memang udah tua saya, tapi tidak orang benar ditinggalkan atau orang cucunya meminta-minta roti. Anak cucunya meminta-minta roti. Saya tidak tua. Amin. Oke. Kemudian Romawi yang ketiga, ambil keputusan untuk berani hidup benar dan berintegritas. Nah, ini ada beberapa integritas. Yang pertama, integritas di dalam perkataan. Ya, ini tepati janjimu. Yang berikutnya, integritas dalam pernikahan, setia kepada pasangan. Kemudian integritas dalam kehidupan sosial, jangan bergosip. Integritas dalam keuangan, kembalikan semua tanggung jawab kita dan persepuluhan kita. Kemudian integritas dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Ayatnya dari Kolose 3 ayat 22-23. Saya minta tolong Mami Gea untuk membacakannya. Kolose 3 ayat 22 sampai 23 begini bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. 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 Ya. Kemudian integritas yang berikutnya adalah integritas dalam pelayanan, yaitu melayani Tuhan bukan hanya saat di gereja, tetapi saat ada di rumah. Dan yang terakhir, akui segala kesalahan kita dan minta pertolongan Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, apa yang seringkali menghalangi Anda untuk hidup benar? Bagaimana Anda berusaha menyingkirkan penghalang untuk hidup di dalam kebenaran? Kemudian aplikasinya, apa yang akan Anda lakukan supaya Anda bisa terus hidup dalam kebenaran sehingga Anda menjadi orang yang mengalami keberhasilan serta anugerah Tuhan yang besar? Sharingkan. Oke, baik. Kita mulai dari Pak Widakdo terlebih dahulu. Silakan Pak Widakdo. Sebentar Pak, mungkin yang lain dulu lagi, masih pikir-pikir dulu Pak. Nanti takutnya baterainya habis. Enggak. Bisa ya nanti ya. Bisa. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai dari Mami Gea dulu. Nanti kalian nggak sharing lagi, udah habis nanti aku bikin. Nggak apa-apa. Nanti kita tambahkan yang lain. Begitu ya. Oke lah, terima kasih untuk yang pertama dalam membahas firman Tuhan ini. Pertanyaannya, apa yang seringkali menghalangi Anda untuk hidup benar? Bagaimana Anda berusaha menyingkirkan penghalang untuk hidup dalam kebenaran? Tema kita minggu ini tidak bisa ditenggelamkan. Jadi sama seperti minggu-minggu sebelumnya, pertanyaannya itu hampir sama dengan yang beberapa minggu yang lalu. Apa yang sering menghalangi Anda untuk melayangkan pandangan ke atas? Apa yang seringkali menghalangi Anda untuk mengetuk pintu dalam perjuangan kita
untuk hidup dalam kekudusan, dan saat ini untuk hidup dalam kebenarannya? Jawabannya, yang menghalangi kita itu, yang seringkali menghalangi kita itu saat kita belum membuang ataupun menyingkirkan selubung atau dosa yang menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas visi besar Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan, dalam kesehatan kita, dalam usaha, dalam rumah tangga, dan keuangan kita. Jadi saat seperti itulah kita seringkali gagal dalam melayangkan pandangan kita sering gagal dalam kekudusan, dalam hidup benar, dalam kita belajar untuk mengetuk pintu hati Tuhan gitu. Jadi saat kita belum belajar, yang kedua ini, saat kita belum belajar mengetuk pintu hati Tuhan dengan benar, itu pada ayat Matius 7 ayat 7 sampai 8 ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, sehingga kita merasa masih banyak pintu-pintu yang tertutup. Itu seperti saya katakan itu tadi, yaitu karena ada selubung, ada dosa yang belum kita singkirkan dari mata rohani kita ya, seperti lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan-perbuatan kita, seperti akar pahit, kemarahan, kecewa gitu, intimidasi iblis yang membuat kita lemah. Itulah yang kadang gagal, yang menghalangi pandangan kita akan Tuhan, seperti Simon Petrus ya, pada waktu dia berjalan di atas air, ketika pandangannya fokus kepada Tuhan, melihat Tuhan di seberang sana, dia tidak melihat ke kanan ke kiri sehingga dia dapat berjalan di atas air. Tapi ketika gelombang besar datang, fokusnya beralih, dialihkan dengan ketakutan, dengan gelombang-gelombang besar itu, sehingga itu yang membuat dia jatuh, membuat dia tenggelam. Seperti itulah kehidupan kita saat kita nggak mampu melihat Tuhan, nggak mampu menyingkirkan menyingkirkan selubung di mata rohani kita. Itu yang membuat kita kadang tenggelam ataupun nggak mampu kita hidup menjadi hidup yang tidak terkalahkan. Jadi kita harus dalam seperti minggu lalu hidup dalam kekudusan itu, kita harus belajar hidup kudus seperti Tuhan, supaya kita memiliki hidup yang tidak terkalahkan dan memiliki hidup yang tidak bisa ditenggelamkan, yaitu hidup kudus dan hidup benar. Tenggelam itu seperti yang itu tadi, karam ke dasar, hilang, lenyap. Seperti itulah kehidupan kita kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan. Tapi kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan Abraham. Semakin jauh dia berjalan bersama Tuhan, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Jadi kuncinya untuk kita bisa memiliki hidup kudus ataupun hidup benar, hidup yang penuh dengan integritas, dan semua pintu-pintu terbuka, dan untuk kita mengalami breakthrough ataupun terobosan, kita harus semakin mendekat, semakin melekat kepada Tuhan dengan membangun kuncinya itu, yaitu Pondok Daud, seperti yang sharing saya kemarin minggu lalu di Komsel Fit Resilient itu. Kuncinya semua itu untuk kita mengalami breakthrough, mengalami hidup kudus, mengalami hidup benar di dalam Tuhan. Kita itu semakin melekat, semakin bergaul dengan Tuhan dengan cara membangun Pondok Daud. Karena apa? Karena dengan membangun Pondok Daud kita akan semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan Raja Uzia ya. Lagi-lagi kita belajar dengan kehidupan Raja Uzia. Ketika Raja Uzia pada awal dia menjadi raja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga apa? Dia ditolong Tuhan dengan secara ajaib, dia semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi apa? Ketika kehidupannya semakin kuat di dalam Tuhan, dia semakin diberkati, dia menjadi tinggi hati, sehingga apa? Karena tinggi hatinya itulah dia yang menenggelamkan hidupnya, sehingga apa? Akhir hidupnya itu dia menjadi
kalau nggak salah akhir hidupnya itu menjadi mati bunuh diri ya kalau nggak salah. Kalau di akhir kita baca. Jadi kebanyakan dari kita itu juga seperti itu gitu. Saat kita nggak punya apa-apa, saat kita tenggelam, saat kita betul-betul Tuhan jadikan nol gitu. Kita mulai dari bawah harus merintis lagi. Kita betul-betul mencari Tuhan. Tapi ketika kita ada di puncak, Tuhan memberkati kita. Banyak orang kadang lupa dengan yang pemberi berkat, lupa dengan sumber berkat. Itu yang kadang membuat kita jatuh kembali gitu. Jadi kita diajarkan Tuhan untuk tetap konsisten hidup di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, dengan cara kita terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya jujur kayak saya ya, padahal di dalam Ibrani 12 ayat 1 itu dikatakan tanggalkan semua beban dan dosa gitu. Jadi kadang saya ini jujur secara pribadi gitu, ya hidup secara manusia ya, saya ini orangnya pendendam. Jadi kalau ada orang yang menyakiti gitu, memang secara manusia, secara berteman itu ya berteman seperti biasa gitu. Tapi saya itu kadang sulit untuk melupakan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi kadang intimidasi iblis itu lebih kuat. Jadi saat ini ya ada kepahitan gitu, ada masalah gitu. Jadi membuat saya itu lupa, padahal masalahnya itu udah lama, tapi sampai hari ini, jujur saya hari ini kepahitan itu masih ada. Jadi membuat saya itu lemah. Untuk berdoa itu saya malas. Membuat saya memuji menyembah Tuhan yang biasanya saya itu paling takut kalau nggak berdoa. Tapi intimidasi iblis itu lebih kuat. Jadi kadang kalau lagi enak hati saya itu ya maunya muji menyembah gitu. Tapi saat intimidasi iblis itu lagi saya ingat seperti buku, saya buka lembaran-lembaran kesalahan orang, seperti ini dia, seperti ini dia. Oh nggak bisa saya maafkan. Oh sepertinya kok sakit hati sekali saya. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu dosa kepahitan itu yang menghalangi saya untuk saya lebih melekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih hidup dalam kebenaran, lebih hidup lagi dalam kekudusan Tuhan. Yaitu karena kepahitan saya, akar pahit saya ini gitu. Jadi jujur dukung doa juga untuk saya lebih kuat lagi untuk segala akar kepahitan yang saat ini mengikat saya ini dilepaskan gitu. Jadi secara pribadi masih belum lepas, memang iya secara manusia, secara omongan ya aku maafkan gitu. Tapi kalau ingat lagi intimidasi iblis lagi, seperti orang gila saya di rumah, seperti ini gitu. Jadi mohon dukungan doa juga di sini agar saya juga dilepaskan dari intimidasi yang mengikat saya sehingga saya nggak bisa berdoa karena supaya saya memiliki hidup yang lebih integritas lagi lah. Maksudnya di dalam integritas dalam perkataan, dalam mengampuni, dalam pasangan, setia dalam pasangan, agar tidak mencoba-coba mencicipi rasa lain gitu. Dalam arti kata, iya, jangan mencoba-coba mencicipi rasa lain. Yang di rumah ada rasa keju, kepinginnya rasa coklat. Yang di rumah ada rasa vanila, kepinginnya rasa yang berbeda gitu. Itu kan integritas setia dalam hal pasangan kan gitu, yang dibilang Pak Jo kan setia gitu. Ingat mantan Pak Mario. Jangan ingat mantan, yang mantan rasa keju, kepinginnya rasa coklat gitu. Itu dalam hal setia dalam hal pasangan. Jadi minta dukungan doa supaya saya lebih diinikan lagi gitu, melepas segala unek-unek, segala kepahitan, akar pahit gitu. Karena memang
itulah pokoknya susah lah untuk diinikan, cuman dukung doa aja untuk bisa melepaskan akar pahit gitu. Terima kasih Pak Mario untuk lebih membangun Pondok Daud lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mami Gea. Sekarang sebelum kita ke Pak Gea, kita ke Pak Widakdo dulu nih. Tadi bro. Ya Pak. Ya, silakan. Integritasnya itu tentang menepati janji dan persepuluhan, Pak. Dengan Ya. Ibu Gea barusan saya hampir mirip sih Pak, ada kepahitan hati yang masih belum dilepaskan, tapi memang sekarang lagi sedikit-sedikit belajar Pak, karena udah setiap hari saya sekarang udah bisa mengikuti Pondok Daud yang malam hari Pak. Hampir tiap hari ikut Pondok Daud yang malam hari, dan puji Tuhan dari sikap, dari apa itu ada perubahan sedikit demi sedikit yang saya rasakan sih gitu Pak. Mungkin integritas ini yang masih sering kali bolong-bolong mengenai persepuluhan itu Pak, dan menepati janji, integritas antara ngomong dan antara omongan dan perbuatan berbeda-beda itu Pak. Mungkin itu dulu Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Widakdo. Shalom Ibu Shalom, Bu Joyce. Shalom Bu Joyce. Shalom, Pak. Shalom Pak Iwan. Dalam kayak Shalom, Pak Mario, Bu Lydia. Shalom, Iya. Bapak Ibu semua. kangen sama Bu Joy sama Pak Iwan ini. Iya, kita kangen sama Pak Iwan dan Bu Joyce nih. Oh, kenapa itunya, orangnya? Iya belum. Oh, iya, Pak. Wah, itu baru kelihatan. Oh Maaf iya. terlambat, Pak. Nggak apa-apa Pak, yang penting bisa hadir. Ngerjain PR anaknya dulu. Tidak Ngetem apa-apa. PR dulu tadi. Biar lambat asal selamat. Amin, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang sebelum kita ke Pak Iwan dan Ibu Joyce, kita ke Pak Gea dulu. Silakan Pak Gea. Nggak pakai masker kok, Pak. Tadi kok ngerjain itu nggak pakai masker. Silakan Pak Gea. Oh, saya Pak Mario. Ya. Oke. Haleluya. Jadi salam Bapak Ibu. Shalom. Oh, terima kasih Pak Mario telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, sesuai dengan judul perikopnya adalah tidak bisa ditenggelamkan. Kalau kata-kata tenggelam ini saya mengingat Menteri Kelautan, mantan Menteri Kelautan Susi. Iya. Ya, dia selalu saja ya. Kan begitu. Jadi Iya. kenapa menenggelamkan kapal ini? Karena kapal orang luar negeri ini melanggar peraturan perbatasan. Ya, begitu dia melanggar peraturan perbatasan, Indonesia bertindak. Ya, tidak ada ampun, langsung ditenggelamkan dan diledakkan. Ya, kenapa? Karena ada pelanggaran. Ya, jadi sesuai dengan tema pada malam hari ini tidak bisa ditenggelamkan. Kenapa? Karena tidak ada pelanggaran. Ya, maksudnya tidak ada pelanggaran firman-firman Tuhan. Ya, jadi makanya tidak bisa ditenggelamkan. Artinya dia hidup benar ya di hadapan Tuhan. Melakukan kebenaran-kebenaran firman seperti Yesus itu sendiri. Tidak bisa ditenggelamkan, ya. Jadi kita sebagai manusia, ada lupa di mana ayatnya, kita manusia di atas bumi ini tidak ada yang sempurna. Kalau ada seseorang berkata begini, saya orang tidak berdosa, itu sama aja dia menipu diri sendiri. Ya, itu sama menipu diri sendiri.
Kalau dia orang bilang saya orang kudus, sama aja dia menipu diri sendiri. Ya, yang kudus, yang benar dan berintegritas itu hanya satu di atas bumi ini yang pernah jadi manusia, yaitu Yesus. Ya, jadi satu pun tidak ada pelanggarannya. Walaupun dia disalibkan di atas kayu salib, tapi karena penggenapan janji Tuhan. Karena penggenapan janji Tuhan dan demi kebaikan kita sebagai umat manusia yang ada di atas bumi ini untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi arti tenggelam itu tidak ada pelanggaran. Ya, tidak ada pelanggaran sama sekali dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti dia hidup seperti Yesus. Dia hidup seperti Tuhan. Ya, gimana pun seorang pendeta pasti dia ada hal-hal kekhawatirannya, ada hal-hal takut. Ya, buktinya virus corona merajalela di atas bumi ini. Banyak pendeta juga takut. Bahkan ada pendeta yang sudah kena COVID. Pendeta mendengar pendeta yang mendengar jadi takut. Berarti dia tidak benar, kan begitu? Dia tidak kudus seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah takut. Ya, ombak pun, badai pun, apapun yang terjadi, bahkan iblis itu sendiri ya mencobai si Yesus, ya Yesus dia tetap menang. Kan begitu. Ya, itu dua. Jadi pertanyaannya pada malam hari ini yaitu apa yang seringkali menghalangi Anda untuk hidup benar? Ya, yaitu tadi intimidasi iblis. Kalau ada orang bilang saya nggak pernah diintimidasi iblis, itu sama juga menipu diri sendiri juga. Ya, sama juga menipu diri sendiri. Ya, jadi perlu ya kita berusaha karena yang menenggelamkan kita ini iblis. Ya, yang menenggelamkan kapal luar negeri Susi, jelas pribadinya. Ya, yang menenggelamkan manusia, orang-orang percaya kepada Kristus, jelas pribadinya iblis. Ya, diintimidasinya. Ya, contohnya ya hidup di dalam dosa, macam-macam dosa. Dosa kecil, dosa besar, tetap dosa. Sama. Mencuri satu kertas di kantor tanpa sepengetahuan bos, itu mencuri, itu tetap dosa. Mengambil pulpen dari kantong bawa ke rumah tanpa sepengetahuan pemimpin perusahaan, itu mencuri, sama dosa. Ya. Menipu istri, menipu suami, sama aja dosa. Ya. Jadi itu Pak, jadi itulah yang itu suatu pelanggaran. Kita sebagai manusia tetap belajar, ya, tetap belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap berusaha, ya. Walaupun kita sudah hidup baru, tapi waktu Yesus dia disalib di atas kayu salib, itu kan dosa manusia dulu, ya. Kita sekarang manusia sekarang berbuat dosa, apakah disalibkan sekali lagi Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Makanya ada kebenaran firman Tuhan yang bisa membenarkan kita. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Nah, jadi itulah. Jadi yang saya pertanyaannya ini adalah apa yang seringkali menghalangi Anda untuk hidup benar? Dosa. Itu dari tadi ku bilang, kalau ada orang bilang saya tidak berdosa, itu di firman ada itu, menipu diri sendiri. Iya. Karena tidak ada yang sempurna di atas bumi ini. Ya, pendeta pun, bukan kita menghakimi pendeta pun kalau bilang saya tidak berdosa, itu firman Tuhan ada. Coba cari ayat nanti. Ya. Ya, makanya jangan kita hanya mengenal satu ayat firman. Jadi harus kaya firman kita. Ya, sesudah itu
di pertanyaan ada 2 pertanyaan. Bagaimana Anda berusaha menyingkirkan penghalang untuk hidup dalam kebenaran? Apa yang dibilang Pak Jonathan, memotong dosa, ya, memangkas dosa, meninggalkan dosa. Ya, manusia pernah jatuh di dalam dosa. Tapi atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib, manusia di atas bumi ini bisa dimerdekakan. Nah, sesudah itu jatuh di dalam dosa lagi. Ya, gimana caranya? Tuhan sendiri bilang, bila engkau berseru, aku akan mendengarnya. Di ayat mana tadi itu? Ya, ya, karena kita berbalik kepada Tuhan Yesus, kita berbalik kepada Tuhan. Ya, sudah itu. Kita hidup yang dibilang Pak Jonathan, kita hidup kudus. Ya, kita tetap berusaha hidup kudus. Ya, sampai kepala kita diletakkan di liang kubur. Kalau masih kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, nggak jenuh-jenuh kita menyembah Tuhan, nggak jenuh-jenuh kita memuji Tuhan, Tuhan itu juga matanya tertuju kepada kita. Nah, karena ada di ayat yang tadi kan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ya, kalau kita berseru melalui nama Tuhan Yesus, ya, itulah yang saya dapat. Sesudah itu yang saya catat kemarin itu, orang yang tidak bisa ditenggelamkan, ya, karena bebannya berat. Bebannya berat. Apalagi pada COVID ini sekarang banyak orang mengeluh tentang ekonomi, mengeluh tentang penyakit, ya, mengeluh tentang kesehatan. Itu berat beban. Yang nggak bisa, yang sebenarnya tidak diperbuat jadi diperbuat jadinya. Ya, kan begitu. Nah, sudah. Beban tidak mengampuni. Ya. Mengampuni itu tetap, kalau orang tidak mengampuni itu tetap dosa. Makanya aku bilang tadi, tidak ada yang benar di atas bumi ini. Membenci saudara yang sendiri, pernah Pak Mario bikin itu. Pernah saya baca permen. Membenci saudara yang sendiri itu adalah dosa. Ya, dia tidak melihat kerajaan Allah. Ya, dia tidak melihat. Sesudah itu beban dosa. Dosa besar, dosa kecil tetap dosa. Ya. Tetap dosa. Mau kita merampok besar, merampok kecil, mencuri besar, mencuri kecil, ya. Dosa. Itu tetap dosa. Ada apa namanya itu? Ada balasannya. Ada konsekuensinya ada. Jangan kita bilang nanti saya sudah hidup baru, begitu sudah berbuat dosa, melihat saja. Ya, melihat dan ingin memiliki itu dosa. Dulu melihat, lebih parah lagi dia di perjanjian baru, hanya mengingini dosa. Sedangkan di hukum Taurat dibilangnya jangan mencuri, jangan membunuh. Ya, begitu membunuh baru dosa. Itu perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian baru hanya mengingini, sudah dosa. Ya, sudah dosa. Nah, jadi jangan kita mengingini harta orang. Oh, aduh, kepingin orang itu kayak gimana caranya ya. Jadi mengingini gitu loh. Nah, jadi itu sesuatu pekerjaan si iblis. Ya, itu suatu pekerjaan si iblis. Gimana caranya dia menggoda manusia ini tetap hidup di dalam dosa. Ya, hidup dalam dosa. Jangan kita merasa kita ini orang tidak tetap berdosa. Ya, firman ada. Ya. Makanya aku bilang tadi, pekerjaan iblis itu semua untuk mengintimidasi manusia. Bahkan pendeta, orang benar pun bisa diintimidasinya. Makanya ada di Alkitab, kita harus melawan iblis. Karena kasih karunia Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Ya, saya baca di Yakobus. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Ya.
Karena itu tunduklah kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Ya, maka ia akan lari daripadamu. Jadi gimana supaya kita tidak ditenggelamkan? Harus tunduk kepada Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Kalau bilang ya sesuai dengan tuntunan gereja kita, ya ikut penuh Daud, tetap ikut penuh Daud. Ikut beribadah. Berdoa setiap pagi berdoa. Ya tugas kita sebagai manusia sesanggup kita itu kita lakukan. Ya selebihnya biarlah Tuhan yang menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang dendam, tidak. Bahkan kita di dalam waktu Yesus mati di atas kayu salib, manusia masih di dalam dosa. Itulah yang dibilang kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan. Itu yang saya dapat. Jadi ibaratnya kita benar-benar hidup di dalam kekudusan. Satu. Kedua, hidup di dalam kebenaran. Karena yang bisa memerdekakan kita ada hanya firman Tuhan. Ya. Gimana cara melawan iblis tadi? Ya. Kita pakai pedang bermata dua. Apa itu? Firman Tuhan juga, lari-lari ke firman Tuhan juga. Yang ditakuti iblis hanya firman. Ya. Makanya dibilang dalam firman itu kekuatanmu ada di tenggorokanmu dan di mulutmu. Maka dia ada lagi, pernah saya baca, lupa nanti saya cari. Di mulut bayi-bayi, kekuatannya ada di Tuhan memberikan kekuatan di mulut dan tenggorokan di mulut bayi-bayi. Nah, jadi untuk melawan iblis itu adalah kekuatan kita harus memperkatakan firman, mendeklarasikan firman, ya. Itu yang menakutkan iblis. Kita hidup dalam kebenaran. Jadi apapun intimidasi iblis itu deklarasikan firman. Ya. Ya, kalau contohnya kita sakit, ya deklarasikan bahwa tubuh yang Tuhan kasih ini tubuh yang Tuhan kasih adalah bait Allah, bukan bait penyakit. Ya, bahkan bilur Yesus menyembuhkan saya itu firman. Iblis takut. Tapi kalau kutuk, maki, itu langsung iblis yang muncul. Jadi malaikat pun yang mendengar sekeliling kita itu dia lagi begitu kita mengeluarkan kutuk, begitu mengeluarkan perkataan yang tidak benar, malaikat main gaplek dia. Main gaplek. Tapi begitu kita mendeklarasikan firman, malaikat langsung bekerja. Ya, itu ya. Kita hidup benar. Ya, kita hidup benar ya. Jadi aplikasinya yaitu apa yang akan Anda lakukan supaya Anda bisa terus hidup dalam kebenaran sehingga Anda menjadi orang yang mengalami keberhasilan serta anugerah Tuhan. Jadi ada di bawah itu meminta pertolongan Roh Kudus. Ya. Minta pertolongan Roh Kudus agar kita hidup benar, agar kita hidup kudus, ya. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita, yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang menolong, dia bisa menolong kita supaya kita tetap kudus, ya. Dan itu kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas, ya, ibaratnya selalu menepati janji, nggak molor waktunya. Tidak kalau dibilang ayo kita ibadah, ya ayo kita beribadah jam 9, ibaratnya harus on time waktu. On time, ya. Kalau kita berjanji kepada orang itu, ya nanti saya bayar utang saya tanggal 17 contohnya, ya tepati janji, kasih tanggal 17, ya. Karena sifat Allah itu ada di dalam hidup kita, ya, sifat Allah, ya, bahkan roh Tuhan ada di dalam kita,
Makanya di dalam firman itu waktu ciptakan Adam, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan manusia segambar dengan dia. Ya, segambar. Artinya roh Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi kalau roh Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus itu jangan kita mendukakan Roh Kudus dengan janji kita kepada orang lain atau macam-macam segala macam lah, ketidaksetiaan. Memang kita manusia tetap berdosa. Ya, tapi itulah baiknya Tuhan kita ini, bukan Tuhan yang kejam. Ya, Tuhan itu pengampun, pengasih, dan penolong dan penyayang. Ya, itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Gria. Baik, selanjutnya silakan, saya persilakan Pak Iwan dan nanti langsung dilanjutkan Ibu Joyce. Mic-nya belum dinyalain, Pak. Ya. Terima kasih Pak Mario. Iya, Dan Pak. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaannya, apa yang sering menghalangi Anda untuk hidup benar? Menurut saya sifat kedagingan kita ya, yang kita nggak bisa. Kadang kita menuruti sifat kedagingan, jadi kita itu menghalangi saya Pak untuk hidup benar, dan kita menjauh dari kekudusan gitu Pak. Jadi karena mengikuti kedagingan, kita tidak mengikuti apa yang diajarkan Roh Kudus gitu Pak. Terus bagaimana Anda berusaha menyingkirkan penghalang untuk hidup dalam kebenaran? Kalau saya ya berusaha seperti saya dengar dari Pastor Yonatan. Pastor Yonatan itu kita harus mengejar kekudusan gitu Pak. Jadi memang untuk mengaplikasikan mengejar kekudusan itu ya memang agak berat sih Pak buat saya. Tapi ya memang saya pegang itu yang disampaikan Pastor Yonatan, kita harus mengejar kekudusan agar kita hidup benar Pak. Seperti kejadian kemarin yang berita lalu itu lah Pak, yang soal kapal selam itu yang dia di dalam air aja dia masih bisa tenggelam gitu Pak. Iya. Jadi kalau dalam aplikasinya apa yang akan Anda lakukan supaya Anda bisa terus hidup dalam kebenaran sehingga Anda menjadi orang yang mengalami keberhasilan serta anugerah Tuhan yang besar. Seperti Pak Gea tadi sampaikan, kita harus mempunyai integritas Pak dalam pelayanan, jadi kita harus jujur, harus disiplin, harus mempunyai saat teduh dengan Tuhan untuk mendapatkan kekudusan melalui Roh Kudus dengan menempel pada Tuhan, mendengarkan firman-Nya tiap saat teduh. Kemudian kita kemudian harus mengakui segala kesalahan kita dan minta pertolongan dari Roh Kudus. Terus kalau integritas seperti sudah ditulis juga ini dari Pak Mario juga, integritas dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik Pak dalam pekerjaan kita. Kemudian kembalikan semua tanggung jawab kita. Integritas dalam pernikahan Pak, setia kepada pasangan. Terus seperti bab 3, ambil keputusan untuk berani hidup benar dan berintegritas. Jadi integritas juga dalam perkataan, tepati janjimu, gitu Pak Mario. Saya rasa dari saya cukup sekian Pak. Mungkin Mbak Joyce akan menambahkan. Terima kasih. Salam Pak. Terima kasih Pak Iwan. Silakan Bu Joyce. Selamat malam. Aduh, Malam. bingung ini nih, nggak ngikutin dari awal Pak. Soalnya sambil ngajarin anak ngerjain PR, sambil kerja juga di laptop. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bu Joyce.
Ini kalau tadi sih saya mungkin pas ngikutin dari Pak Gea ya, tidak tidak tenggelam ya, benar sih. Kalau kami pelajari seperti memang dalam tenggelam di sini secara rohani ya, kita harus melakukan segala sesuatu sesuai keinginan dari, kalau dunia kerja mungkin keinginan owner ya yang punya perusahaan, atau dengan level yang terdekat dengan kita, paling atasan kita. Kita harus mempunyai integritas, loyalitas, kita harus mempunyai rasa comfortable ya, nyaman gitu, untuk kita melakukan dalam sebuah pekerjaan itu. Jadi kalau menurut saya ada integritas dan rasa percaya bahwa dalam bahwa pemimpin kita itu pasti akan memberikan suatu pertolongan, paling tidak membackup kita gitu dalam segala macam persoalan berhubungan dengan pekerjaan kita. Begitu juga kalau dengan kerohanian mungkin tidak jauh beda ya. Kita harus mengenal siapa pemimpin kita. Kita harus menjalin, kembali lagi ya, kita harus benar-benar melekat ya, melekat pada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Benar seperti Pak Gia bilang bahwa kita kalau dibilang manusia tidak bersalah, manusia tidak berdosa, ya nggak mungkin juga ya gitu. Namanya kita kedagingan, hidup masih dalam kedagingan. Tapi ya Tuhan kan sudah menebus dosa kita, sudah berkorban di kayu salib, dan itu tidak akan terjadi kedua kali. Nah, momen itu yang dipakai oleh si iblis untuk mendiskriminasi kita. Nah, cara kita bisa menghilangkan diskriminasi iblis terhadap kita, yaitu kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus taruh kepercayaan kita bahwa Tuhan selalu ada buat kita di dalam segala masa. Apalagi dalam kita terpuruk, ya kita berusaha untuk, harus kita hidup melekat kepada Tuhan, gitu kan. Tahu siapa Tuhan kita sampai kita mempercayakan hidup kita, yaitu Tuhan adalah segala-galanya. Bahwa Tuhan adalah yang memberikan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ya, kalau menurut aku seperti itu. Kita harus melekat, kita harus mempunyai integritas yang kuat. Kita juga harus punya kepercayaan bahwa Tuhan selalu ada. Semua itu didapat dengan apa? Dengan kita melekat pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan gitu. Itu sih Pak. Selanjutnya nanti ditambahkan Pak Mario ya Pak. Sama Bu Lydia ya. Mungkin dari saya seperti itu dulu Pak. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Lydia. Ya. Shalom Bapak Ibu, Komsel Great Miracle semuanya. Ini Bu Joyce kayaknya pindah rumah apa Bu? Kayak background-nya beda. Ini lagi ada di Pati, Jawa Tengah. Oh, pantesan kayaknya kok beda gitu. Di rumah Pak ini ya, Bapak ya? Di rumah Pak Iwan. Iya. Iya. Oke. Ini hampir sama ya kayak tema minggu kemarin. Minggu kemarin kita udah bahas tentang kekudusan. Nah, kekudusan itu nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus itu. Makanya Tuhan Yesus kan datang ke dunia menebus dosa-dosa kita karena kita manusia itu nggak mampu gitu dengan kekuatan kita sendiri. Dan tadi Pak Gia udah sampaikan, nggak ada manusia itu yang bisa kudus, bisa benar. Tapi karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menebus dosa kita, kayak tadi yang Bu Joy sampaikan. Nah, untuk itu
kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, nah otomatis Roh Kudus itu akan ada di hati kita. Tuhan Yesus akan karuniakan Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kita ya dalam menjalani kehidupan ini, untuk senantiasa diperbaharui dari hari ke hari, semakin dimurnikan, semakin dikuduskan. Tadi seperti Pak Gea juga bilang, suka ada intimidasi gitu. Kalau kita diintimidasi itu menandakan bahwa kita udah berbeda gitu. Kita udah nggak ada dalam, udah nggak berteman sama iblis lagi. Makanya iblis mengintimidasi kita, siapa tahu kita terpengaruh dan kita bisa ikut berteman lagi sama dia seperti itu. Karena dia kan mencari orang untuk dibinasakan gitu ya. Untuk manusia untuk dia tuh datang membunuh, membinasakan orang, tetapi kalau Tuhan itu ingin semua manusia diselamatkan dan hidup seperti itu. Terus dalam minggu yang kemarin itu temanya bisa ditenggelamkan. Nah, kalau yang saya tangkap dari Rema kemarin itu, saya sangat tertarik sama Yusuf ya. Yusuf itu udah udah macam-macam dia sama saudaranya kan dibuang di sumur. Terus dia dijual sebagai budak. Terus lagi di sana juga nggak enak gitu ya. Prosesnya dia itu tidak enak. Tetapi dia senantiasa menang gitu karena Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai dia. Artinya kalau kita hidup benar, misalnya kita diperhadapkan dengan suatu pilihan dan kita memilih seperti apa yang Tuhan kehendaki, misalnya kan kita biasa baca firman dan di dalam hati kita Roh Kudus mengingatkan. Nah, kalau kita terus menuruti apa yang Roh Kudus ingatkan kepada kita senantiasa hidup benar. Mungkin nggak enak, mungkin kita rugi saat kita memilih itu, tetapi itu justru kalau kita memilih hidup benar itu mungkin kita rugi secara dunia, tapi kita untungnya kekal gitu. Nah, kalau kita memilih keuntungan dunia, kita untung di dunia, tapi nanti ruginya kekal gitu. Mungkin seperti itu yang saya tangkap dari Yusuf ini. Saya sangat tertarik sekali, kok dia bisa ya melewati semua itu. Dia juga nggak kepahitan gitu sama saudara-saudaranya, padahal udah digituin gitu. Harusnya kan dia mungkin dendam atau mungkin apa, tetapi dia tuh senantiasa bisa memfokuskan dirinya sama rencana Tuhan gitu. Dia juga bilang sama saudara-saudaranya kalau dia memang harus melalui itu karena untuk menyelamatkan bangsanya seperti itu. Jadi sebenarnya di sini dia lebih dia bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya seperti itu. Jadi nggak apa-apalah sakit, tapi kan ini seturut dengan kehendak Tuhan gitu. Kalau dari saya pribadi, saya sangat merenungkan itu di khotbah yang kemarin itu, dan saya pengen meneladani juga karena biasanya kan kita nih dalam hal-hal kecil, tadi seperti yang Pak Widakdo bilang ya, tentang integritas dalam menepati janji gitu. Kadang-kala dalam perkataan, kalau saya ya, dalam perkataan misalnya nih, Pak Mario bilang suruh bikinkan gandum gitu, taruh gulanya 2. Kadang-kala saya bilang, ditanya lagi kan ulang, gulanya berapa? 2, padahal saya kasih lebih gitu. Kadang-kala, oh iya ya, terkadang diuji dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi semakin hari saya semakin nggak apa-apa, mungkin Pak Mario bakalan marah sama saya, tapi yang kalau saya jujur, dimarah nggak apa-apa, yang penting saya jujur seperti itu. Saya lagi belajar juga di sini, dan saya sangat berterima kasih juga melalui khotbah-khotbah yang disampaikan melalui keluarga Allah ini bisa semakin membimbing saya, semakin saya itu lebih mengerti lagi ya, lebih dengar-dengaran lagi gitu sama apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, tadi untuk Mami Gea ya, yang tentang kepahitan itu, memang
apa ya, kepahitan itu ya susah juga ya Mami. Tapi kalau di sini saya belajarnya begini Mami, kalau misalnya kita kan memang manusia, kita itu punya kuasa atas diri kita sendiri. Tuhan kasih kuasa di dalam diri kita sendiri. Tapi kita juga nggak bisa menguasai orang-orang di sekitar kita, tapi kita punya kuasa untuk atas diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sekeliling kita membuat kita jadi pahit hati atau apa, kalau saya kembali mengingat kasih Tuhan buat saya seperti itu. Tuhan tuh udah mengampuni saya seperti itu sih kalau dari saya. Tapi mungkin nanti lain kali kita bisa bertemu, kita bisa bersharing juga, Mami Gea. Mohon maaf. Mungkin segitu aja dulu dari saya, nanti Pak Mario yang akan melanjutkannya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lydia. Ya, shalom semuanya. Sebentar. Salam. Ya. Oke, jadi minggu ini kita belajar tentang Kenalan kalau yang saya tangkap sih di wilayah Anda. itu kita belajar untuk memiliki integritas ya, atau hidup benar. Nah, kalau saya cari di kamus ya, di kamus integritas itu apa sih? Nah, kalau di penjelasan yang saya dapatkan itu, integritas itu ada beberapa hal, tetapi dia menjadi satu kesatuan ya. Yang pertama itu, orang yang berintegritas itu dia memiliki komitmen. Yang kedua, orang yang berintegritas itu dia memiliki konsistensi. Yang ketiga, orang yang memiliki integritas itu dia jujur. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian dia juga punya prinsip. Nah, ini kurang lebih memang hampir sama ya dengan apa yang minggu kemarin ya, hidup di dalam kekudusan. Ya sama juga kita di bahan sharing ini juga hidup di dalam, kita diminta untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi integritas itu tadi ya, hidup di dalam kebenaran, punya komitmen, punya konsistensi, punya prinsip, punya kejujuran, itu jadi satu kesatuan. Nah, integritas ini juga sesuai dengan iman orang Kristen ya, sesuai dengan firman Tuhan juga. Apa yang firman Tuhan katakan itu ya, itu memang sesuai dengan apa yang dimaksud dengan integritas ya. Nah, tadi Bu Lydia sudah contohkan satu ya, siapa yang integritas itu, si Yusuf ya. Di Alkitab banyak sih orang yang punya integritas. Ada Yusuf, ada Daniel, Ayub juga ya, dia punya integritas juga. Dan yang paling utama itu tadi yang disebut Pak Gea, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu pribadi yang paling sempurna ya, sangat sempurna. Dia kudus, dia tidak bercacat, tidak bernoda, dan sudah pasti dia punya integritas itu. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu harusnya menjadi teladan buat kita ya, teladan buat kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Teladannya itu yaitu hidup berintegritas, hidup benar. Nah, firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17, ini ayat hafalan saya ya, waktu saya ikut encounter ya di kegiatan di gereja tahun 2019. Ketika kegiatan itu selesai, saya dikasih ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi ayatnya itu dikatakan bahwa kita harus meninggalkan manusia lama kita, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, jadi kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan kita harus mengenakan manusia baru kita. Nah, ketika kita sudah hidup di dalam manusia yang baru, tentu kita harus punya komitmen, kita harus punya prinsip bahwa kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tapi kalau kita dalam seiring jalan, atau misalnya kita cuma, ini kan di bahan sharing dibilang timbul tenggelam, kayak kapal selam berarti ya. Jadi kayak saya dulu ya, saya kalau ke gereja
dalam 1 tahun itu saya gereja cuma di bulan Desember waktu Natalan sama Tahun Baru. Selebihnya itu mungkin bisa dihitung dengan jari berapa kali saya gereja ya. Itu namanya gereja kapal selam kalau saya bilang gereja kapal selam, karena cuman pas akhir tahun aja baru saya gereja ya. Nah, ini namanya tidak konsisten atau tidak punya komitmen, hanya ikut ini aja, ikut kemauan sendiri ya namanya itu ya. Jadi ini kita dituntut agar kita hidup memiliki integritas. Tadi di bahan sharing juga bilang integritas dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Saya juga mau menggarisbawahi salah satu contoh integritas yang menurut saya itu bisa jadi penghalang juga untuk saya ya. Bukan bisa jadi, tapi kadang itu menjadi penghalang juga untuk saya. Itu integritas mengenai, sebentar, ini saya buka bahan sharing. Integritas tentang dalam perkataan ya, dalam perkataan ini. Jadi dalam perkataan itu, kalau di sini contohnya menepati janji. Tapi kalau yang buat saya pribadi itu perkataan yang saya maksud adalah berkata jujur, ya, berkata jujur atau berkata benar. Firman Tuhan di kitab Matius 5 ayat yang ke-37 di sana dikatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini hal yang sederhana. Kadang hal yang sederhana pun saya tidak sadar, oh iya ya, untuk menyenangkan orang, saya biasa bilang, iya deh, atau tidak deh. Tetapi ternyata itu, saya sudah berkompromi dengan dosa. Itu yang menjadi salah satu penghalang atau menjadi penghambat agar saya hidup berintegritas. Nah, ini seringkali kita tidak sadar ya, kita bilang, ya, oke, tidak. Tapi kita menipu diri sendiri ya. Maaf, kita menipu orang, kita menipu kita juga ya. Kita tidak sadar seperti itu. Nah, padahal Tuhan mau sekecil apapun hal yang kita perkatakan, itu harus perkataan yang benar, tidak bohong. Nah, firman Tuhan ada di 1 Timotius pasal 4, ayat 12 sampai 13 dikatakan di sana, jadilah teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Jadi kita harus menjadi teladan dari beberapa hal ini. Nah, pertama, jadilah teladan di dalam perkataan. Nah, kalau di dalam perkataan saja saya sudah berkata bohong, berarti saya sudah tidak menjadi teladan ya. Saya sudah tidak menjadi teladan. Dan hal-hal yang lainnya pun juga pasti sudah tidak bisa ini lagi ya. Apalagi kalau dibilang tingkah laku dan lain sebagainya, ya dalam perkataan aja saya sudah bohong. Nah, oleh karena itu, ketika kita hidup berintegritas, kita harus punya komitmen, punya kesungguhan ya, punya kemauan yang sungguh, konsisten juga untuk kita benar-benar hidup di dalam kebenaran itu seperti yang bahan sharing ini kita bagikan. Nah, kemudian yang dari sharing-sharing tadi untuk untuk Mami Gea tadi penghalangnya tentang akar pahit ya. Saya juga mungkin tadi Ibu Lydia sudah tambah sedikit. Tapi paling, ada itu ayat yang kelupaan nanti. Ya, kalau saya tambah sedikit saja mungkin Mami Gea, akar pahit itu berarti kita sama aja masih nyimpan ini ya. Masih kayak nyimpan hampir sama lah kalau menurut saya, kayak kita masih agak dendam ya kalau menurut saya ya, tapi ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya itu kalau menyimpan akar pahit itu kita masih ada sedikit dendam. Saya pernah dengar omongan orang ya, hamba Tuhan kayaknya, dia bilang kalau kita menyimpan kepahitan itu sama saja kita yang minum racun, kita berharap orang yang kita benci itu yang mati. Nah, itu kan jadi iya benar juga ya. Saya yang minum racunnya, tapi saya berharap
orang yang saya benci itu yang mati. Nah, ini kan jadi aneh. Jadi itu artinya kita yang rugi, orang yang di sana dia tidak ada tidak ada pengaruhnya gitu loh. Jadi saya benci orang nih. Misalnya kayak apa? Dulu saya kan punya persoalan dengan ibu mertua saya. Saya benci dia. Nah, yang jadi pahit malah saya sendiri. Yang jadi menderita saya sendiri, yang jadi beban saya sendiri. Ibu saya mah santai-santai aja gitu loh. Nah, itu iya juga ya. Ya ngapain saya benci sama dia, orang dia aja nyantai-nyantai. Ya udah, akhirnya saya pikir, iya, saya yang minum racunnya, saya berharap ibu mertua saya yang mati. Waduh, ini apa? Ini apa? Sangat ini sekali buat saya. Jadi itu yang maksudnya buat Mami Gia. Betul Mami, tidak apa-apa, kita sebagai manusia pasti kita pernah ada punya. Saya pun ya kayak gitu ya, sama ibu mertua saya pernah punya masalah. Tetapi ya Tuhan Yesus itu tadi dibilang Ibu Lydia, kita ingat lagi, oh Tuhan Yesus kan sudah mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi orang lain juga ya yang sudah ini sama kita. Dan kemudian juga Pak Widakdo kepahitan juga ya, hampir sama juga dengan Pak Widakdo juga kepahitan. Terus kalau Pak Gea salah satu penghalangnya ya dosa ya, atau intimidasi dari iblis. Kemudian Pak Iwan sama kedagingan juga. Dan kalau Ibu Joyce itu ya kita harus punya integritas atau caranya dengan melekat pada Tuhan. Ya, jadi dari saya begitu Bapak Ibu, ini hampir sama sih sebenarnya bahan sharing minggu ini sama bahan sharing minggu kemarin itu menurut saya sama. Minggu kemarin kita belajar untuk hidup kudus, minggu ini kita belajar untuk hidup benar ya. Benar sama kudus itu ya hampir sama lah kalau menurut saya. Jadi penghalangnya juga sama ya, dosa juga penghalangnya, penghalang daripada hidup benar dan hidup kudus juga dosa juga. Jadi kalau kita mau punya integritas itu, yaitu kita harus menjadi orang yang teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih dan lain sebagainya, seperti yang tadi firman Tuhan sudah sampaikan di 1 Timotius 4 itu. Kenapa Bu Lydia tadi mau ngomong apa? Oh iya. Itu tadi ketinggalan Mami. Tadi saya mau bilang, memang kalau akar kepahitan itu sebenarnya dimulainya dari rasa kecewa. Kalau menurut saya ya, kita itu kecewa sama orang, ya mungkin orang yang membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan lah, seperti itu. Jadi semakin lama dipendam gitu ya, menumpuk kekecewaan itu tertumpuk-tumpuk, nggak tersampaikan, malah jadi pahit. Nah, saya pernah belajar di situ kenapa kok seperti ini gitu. Nah, kalau dari saya itu saya dapat ayatnya dari Kolose 23 sampai 25 mungkin nanti, tapi yang di situ saya dapatnya dari 23. Ternyata di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya baru sadar ternyata apa yang saya lakukan, kalau saya melakukan untuk manusia itu, kadang responnya tuh nggak seperti yang kita mau, jadi kitanya kecewa gitu. Tetapi kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, misalnya ini kan di sini tentang perikopnya itu hubungan antara anggota-anggota rumah tangga ya. Jadi kalau di rumah tangga kan biasanya kita melayani, nah mungkin kadang dihargai, kadang enggak, seperti itu. Nah itu saya tertegur, oh ternyata selama ini saya melakukannya itu untuk manusia gitu. Saya pengen direspon seperti ini. Nah dari situ saya jadi merubah pola pikir saya. Kalau saya melakukan sesuatu, saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia lagi. Tapi saya melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Apapun yang saya lakukan, misalnya hal-hal terkecil apapun gitu, supaya saya tidak kecewa seperti itu. Karena kalau untuk manusia tuh biasanya tuh yang suka bikin kita kecewa. Nah terus di situ selanjutnya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Jadi sekecil apapun, mungkin pekerjaan kita di dalam keluarga kita mungkin nggak dihargai atau mungkin nggak ternilai yang kalau orang itu nggak menilai, tetapi Tuhan itu melihat semuanya gitu. Apapun sekecil apapun kalau kita melakukannya, Tuhan itu melihat dan Dia yang memberikan upah gitu. Sebenarnya apapun upah-upah itu ya dari Tuhan itu sendiri. Perbuatan kita yang kita lakukan, Tuhan yang memberikan upah sendiri buat kita. Kalau di sini di firman-Nya seperti itu. Jadi kita akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang gitu. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, jangan kita juga balik jahat. Jadi intinya kayaknya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Jadi kita harus berbeda seperti itu. Kalau dari saya, Mami, tambahannya sedikit. Terima kasih. Di Mami mic-nya belum dinyalain ya. Pak Mario, perlu saya tambahin sedikit? Siap. Silakan Pak Gea. Ya, oke. Tentang apa ini tadi, integritas ini. Ya. Integritas itu merasa lebih sempurna kalau bilang ketaatan, taat. Iya. Taat. Kenapa aku bilang lebih taat? Sesuai dengan hasil rema kita yang kemarin, kita harus mengikuti gaya hidup Yesus Kristus. Kan begitu. Jadi apa yang kita ambil contoh dan teladan kepada Kristus itu adalah dia taat. Dia taat sesuai nubuatan di dalam firman, dan dia taat apa perintah Bapaknya di surga. Sampai dia taat, dia mati di atas kayu salib. Itu namanya integritas. Ketaatan. Jadi dia mengikuti. Dia tidak mengelak. Ya. Jadi kenapa begitu Yesus mati di atas kayu salib, biar lebih jelas kita. Ibaratnya terjadi pertukaran. Ya. Kenapa dia mati di kayu salib? Karena ada kasihnya. Sifat Allah, sifat Tuhan itu adalah kasih. Ya, begitu ada kasihnya, dosa-dosa kita terampuni. Jadi sifat Allah yang perlu kita ambil di situ adalah harus ada kasih. Ya, ada kasih. Itu ada di ayat 1 Petrus, enggak salah, udah saya baca. Itu hidup orang Kristen. Ya, judul perikopnya hidup orang Kristen, yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya, jadi intinya harus hanya penguasaan diri sama kita sekarang yang perlu. Ya, ya, jadi tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ya, dapat berdoa. Sudah itu ayat 8-nya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, jadi walaupun kita sudah di dalam dosa, tapi kalau ada kasih Kristus di dalam kita, itu sudah menutupi. Ini kan firman Tuhan, bukan manusia yang bilang. Kalau firman Tuhan berbicara, berarti itu nyata. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya pasti Tuhan menggenapi janjinya. Intinya kasih. Kalau kita punya kasih, ibaratnya integritas kita itu kepada orang, janji kita, hubungan kita, perkataan kita, itu sifat Allah itu sendiri. Ya, jadi sifat Allah. Jadi itulah dari saya. Karena kita ini waktu kita terima kita hidup baru, waktu dibaptis, ya, jadi kita dilahirkan bukan benih yang fana, tapi benih yang tidak fana. Maksudnya ibaratnya kita benih ilahi, kita benih Tuhan, ya, kita benih Tuhan. Begitu kita menerima Yesus, makanya kita bilang kita ada benih Tuhan, ya, makanya kita bilang dia sebagai Bapa, kita sebagai anak.
ya, kita sebagai anak. Jadi ada ayatnya itu. Biasa baca. Biar lebih kita mengerti dan itunya. Iya. Ya, itu kalau nggak 1 Petrus ayat 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Artinya benih yang fana itulah benih dari jasmani orang tua kita, ya. Tetapi dari benih yang tidak fana. Artinya yang tidak fana itu adalah kita waktu kita menerima Yesus, kita sudah benih ilahi. Ya, sudah benih ilahi fana oleh firman Allah. Ya, oleh firman Allah. Jadi kita harus berbicara masalah firman. Ya, berarti perkataan kita harus seperti perkataan Tuhan, pikiran kita harus pikiran Tuhan, hati kita seperti hati Tuhan, sifat kita harus seperti sifat Tuhan. Karena kita sudah dibaharui. Nah, jadi enggak usah ibaratnya kita harus memang benar-benar kita hidup oleh firman. Ya, kita hidup oleh firman. Jadi yang bisa mengubahkan kita, yang bisa menjauhi kita dari dosa itu harus ada firman sama kita. Nah, ada firman. Karena kita sudah benih, kita sebagai anak, Tuhan sebagai Bapa. Bayangin kalau dibilang kita sebagai anak Tuhan itu iblis sudah takut. Ya, bayangin kalau anak Jokowi datang, anak Jokowi ke Jogja. Siapa yang berani sama anak Jokowi? Nggak ada yang berani kan? Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, Bapa kita sebagai Allah sebagai Bapa kita, iblis saja mendengar kita sebagai anak Allah, anak Tuhan, dia sudah ketakutan. Jadi dia nggak mau intimidasi lagi. Jadi ibaratnya kita ini harus ada sifat Allah, harus ada pikiran Tuhan, harus ada perkataan Tuhan, perkataan firman. Ya, itu yang menurut saya tadi. Ya, itu terima kasih Pak Mario. Ya, terima kasih Pak Gia. Pak Iwan, mau nambahin Pak Iwan? Terima kasih Pak. Sementara cukup Pak Mario. Matur nuwun. Pak Iwan lagi di pas. Oh. Oke, baik. Mami Gia mungkin? Mami Gia mau tambah? Sebentar keluar dia ke kamar mandi. Ya udah, oke. Kalau begitu kita langsung tutup. Kita akan masuk di dalam doa. Silakan Pak Iwan, siapa atau ada pokok doa yang ingin didoakan, Pak? Ini Mas. Pak Iwan? Ya, mungkin ada pokok doa, Pak? Ya, Pak Mario. Ya. Pokok doanya ya sama seperti dulu-dulu, Pak. Mohon didoakan untuk usaha-usaha baru kami, Pak. Itu aja, Pak Mario. Ya. Matur nuwun, Pak. Iya. Kalau Pak Gia? Ya, ibaratnya kesehatan. Ya. Biar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, salah satu tadi istri saya tadi katanya kepahitan. Kepahitan, iya. Ya, sesudah itu biarlah usaha diberkati dan bisa menjadi berkat. Amin. Raja Pak Mario, dan perlindungan Tuhan dalam situasi COVID ini. Oke. Baik. Yang tolong ambil itu kita. Ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya Pak, sebelum kita masuk di dalam doa. Untuk kalau di situ. Ya. Dia juga nggak mau sih. Lagunya mungkin ini apa?
Bapak Ibu bisa ya mudah-mudahan, karena sudah sering juga ini terkenal. Bentar. Ini yang pertama itu kemarin di konferensi Efraim ya. Usah nggak usah nikah aja bang. Ya, kita akan tutup sebelum kita masuk dalam doa dengan pujian terlebih dahulu. Judulnya yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Dalam lindungan Haleluya, saya mau mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mau mencintai Yesus. Saya mau mencintai Yesus. Betani kita itu jam 4 pagi jam 4. Ayu itu Betaninya depan rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kami boleh berbagi satu dengan yang lainnya kebenaran firman-Mu yang mengatakan agar kami untuk hidup benar, hidup berintegritas, hidup seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan biarlah kami boleh meneladani apa yang sudah Engkau kerjakan ya Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu itu, sehingga firman itu boleh nyata, boleh menjadi daging, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bawa setiap kami, pribadi lepas pribadi yang hadir di dalam Komsel Great Miracle malam hari ini ya Tuhan. Kami membawa Pak Iwan dan Ibu Joyce yang bergabung bersama kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan mereka yang baru mereka mulai Tuhan. Kami meminta agar Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka ini ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu boleh menjadi berkat bagi keluarga ini, dan boleh menjadi berkat bagi sesamamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan mereka, untuk kesehatan Pak Iwan, untuk kesehatan Ibu Joyce, dan juga anaknya tercinta. Tuhan pelihara dengan kesehatan yang sempurna. Kami mau patahkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Ibu Joyce dan juga Pak Iwan, serta anaknya ini, boleh senantiasa sehat, ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan anaknya ya Tuhan. Kiranya Tuhan semakin hari semakin menambahkan hikmat, semakin
menambahkan pengetahuan, sehingga anaknya ini boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya, dan boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa saudara kami Pak Widakdo yang tadi bersama-sama dengan kami Tuhan, yang sedang ada di dalam pergumulan dia untuk mencari pekerjaan di Jogja Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui masa depannya, rancangan yang terbaik sudah Engkau siapkan untuk Pak Widakdo ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan dia pekerjaan yang terbaik di Jogja, yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu itu yang terjadi di dalam kehidupan Pak Widakdo ini ya Tuhan. Kami juga bawa keluarganya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya yang sedang ada di dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai keluarga ini dengan kesehatan dan juga dengan pemeliharaan rohani, baik damai sejahtera maupun sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala macam sakit penyakit, kiranya Engkau patahkan, Engkau halaukan dari kehidupan keluarga Pak Widakdo ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami, Pak Gea, juga bersama dengan Mami Gea dan Diki Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh taat kepada perintah-perintah-Mu. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga berkat Tuhan, baik berkat damai sejahtera, sukacita, dan pemeliharaan yang sempurna, Tuhan Yesus melimpah-limpahkan bagi keluarga Pak Gea ini ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, walaupun sekeliling mereka ada di dalam kegelapan, namun biarlah usaha dan pekerjaan mereka ini senantiasa selalu mendatangkan berkat bagi keluarga dan juga bagi sesamanya Tuhan. Kami halaukan segala sakit penyakit, kami halaukan segala intimidasi iblis, segala roh-roh jahat, terlebih khusus untuk Mami Gea, yang sedang ada yang masih memiliki kepahitan, masih memiliki akar pahit. Oh Tuhan Yesus, kami perkatakan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, segala akar pahit, segala kepahitan, segala kebencian, dan lain sebagainya, kami injak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah Yesus itu yang membasuh, cuci, bersih segala macam kepahitan yang ada di dalam Mami Gea ini. Biarlah dia menerima kasih-Mu yang sempurna, sehingga dia boleh memancarkan kasih kepada sesamanya ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber kasih itu. Dan biarlah kasih itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan, di dalam hati dan pikiran Mami Gea ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa Diki Tuhan, putra tercinta daripada Mami dan Papi Gea ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati masa depannya. Engkau senantiasa merancangkan yang terbaik bagi masa depan Diki ini ya Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kuasa-kuasa gelap, ketakutan dan kekhawatirannya, kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan Diki ini. Biarlah yang terbaik yang daripada Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Diki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan daripada Pak Gea dan juga Mami Gea. Kiranya Tuhan pakai mereka semakin lebih lagi ya Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka boleh semakin melayani-Mu semakin lebih lagi di dalam pelayanan mereka, baik di gereja maupun di kelompok sel Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan tuntunan dan hikmat Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjadi penjala-penjala jiwa. Mereka boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam pelayanan, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa membawa saudara-saudara kami yang tidak hadir pada malam hari ini. Kami bawa Opa dan Oma Bagiono. Kami juga membawa Mami Melani. Kami membawa Ibu Siska. Kemudian kami bawa Ibu Linda, Ibu Deborah, juga untuk Tari, Ibu Yuliana, dan semua ya Tuhan, saudara-saudara kami. Juga untuk Pak Lepius Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu mengasihi mereka, Tuhan senantiasa menyertai mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan yang ada di dalam sakit penyakit Tuhan.
Kami memohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa mereka, dan Engkau melawat mereka dengan mujizat kesembuhan-Mu ya Tuhan. Demikian juga yang ada di dalam pergumulannya, baik pergumulan keluarga, pergumulan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, apapun jenis pergumulan yang mereka hadapi, satupun tidak ada pergumulan yang lebih besar daripada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan kekuatan, Engkau mencurahkan belas kasih, Engkau mencurahkan kesabaran, kesanggupan. Biarlah melalui setiap persoalan yang mereka hadapi, kuasa dan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami untuk Dewanto Tuhan, yang pada malam hari ini juga sedang ada di dalam acara keluarga ya Tuhan. Engkau memberkati Pak Dewanto, Ibu Wiwi, sekeluarga Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa Engkau limpah-limpahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa buat kami Tuhan, buat hamba dan juga istri hamba Lydia. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Engkau tambah-tambahkan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap boleh berjalan, bukan dengan kehendak kami, tetapi biarlah kehendak-Mu, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan beristirahat, kami membaringkan tubuh jasmani kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari kejahatan, Engkau menjauhkan kami dari kekhawatiran, bahkan segala mimpi-mimpi buruk. Engkau mau halaukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Kami boleh bangun esok pagi. Kami boleh menikmati kasih yang baru, hari yang baru, tubuh yang semakin kuat, yang semakin sehat. Sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi misimu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan marilah kita berpisah, kita menerima, diberkatilah Engkau oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pendidikan dan masa depan anak-anakmu oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan juga keuanganmu. Engkau diberkati semakin berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatanmu, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Engkau senantiasa terpelihara dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah juga pertumbuhan rohanimu, pelayananmu, pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus semakin luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau menjadi berkat, dan mari kita berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berserahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Salam bapaknya Pak Iwan ya. Salam buat bapaknya Pak Iwan. Salam Pak. Salam kenal Pak. Salam kenal. Dari Pak. Oh, siap. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pak Iwan, Pak Gea, Mami Gea, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Sampai Sampai jumpa. Sampai lagi jumpa Senin minggu depan. depan. Amin. Amin.